Ya Pak, terima Yang paling kasih. lama nih, tinggal waktunya 28 menit lagi. 28 menit paling lama ya. 28 mengajar aja Pak. Caranya Pak. Ya Pak. Hah? 28 yang mengajarnya ya Silau Pak. dulu ya Pak. Ya pokoknya praktek mengajar Bapak ini, kan Zoom kita kan tinggalnya 28 menit lagi Pak. Oke, ya Pak, ya Nah, Pak. Bapak pakailah yang 28 menit itu untuk praktek mengajar. Oke, ya Pak. Mulai pembukaan penutup. Ya Pak. Paling lama 28 menit. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Oke Pak Romi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Pak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak Pak yang kelas 3 bertemu kembali dengan Pak Romi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Mengawali pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ikuti Pak Romi ya. Silakan semuanya kita tundukkan kepalanya, kita ikhlaskan hati kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang benar. Amin. Ya, baik apa semuanya? Supaya berkahnya pelajaran kita hari ini seperti biasa, mari kita bacakan satu surah pendek. Kita baca saja pada hari ini surah An-Nas. Nah, silakan Bapak minta siapa Bapak yang mau memimpin? Ada yang mau memimpin? Siapa? Silakan. Memimpin baca surah An-Nas. Silakan. Membaca surah An-Nas. Ah, silakan Afni. Silakan Afni, silakan. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Afni, pintar nak Bapak Afni ya. Bagus suaranya. Tepuk tangan untuk Afni dulu. Luar biasa. Nah Pak, sekarang Bapak yakin anak Pak yang kelas 3 ini anak-anak yang pintar, anak-anak yang santiang. Nah, kita coba tepuk santiang dulu ya. Silakan perhatikan Pak Rami. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santiang bana. Si Afni santiang, anak-anak Pak juga santiang. Ya, jadi pintar semuanya anak Pak insyaallah ya. Nah, apa semuanya, hari ini pelajaran kita yaitu berkaitan dengan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini nanti insya Allah 2 saja apa ya. Yang pertama, setelah mempelajari pelajaran hari ini, apa yang pertama? Mampu dan bisa menjelaskan apa saja keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, setelah belajar hari ini, insya Allah Napak mampu dan bisa apa hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik Napak semuanya,
Sebelum kita lanjut pelajarannya, Bapak akan bagi anak-anak Pak ke dalam beberapa kelompok. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 yaitu Afni dan Dani. Mana Afni? Dani, mana Dani? Ada? Ya, kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 yaitu Feby dan Terlinda. Mana Feby? Catat itu ya. Nah, kelompok 3 yaitu Jeffrey dan Mirza. Nanti akan Bapak kasih tugas. Silakan simak nanti tugasnya. Yang pertama nanti anak Pak kelompok 1 akan mencatat tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim sebagai seorang Rasul yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Memiliki rasa ingin tahu. Ini catat ya. Tahu kelompok 1 tugasnya? Ya. Kelompok 2, Feby dan Terlinda. Tugasnya ceritakan nanti atau catat poin-poin penting dari penjelasan Pak Romi. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim sebagai seorang yang rela berkorban dan memiliki keberanian. Paham, Tom? Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Kenapa sudah makan semuanya nih? Kurang semangat Bapak lihat. Siap, Linda sudah makan? Besok kalau mau belajar, silakan sarapan dulu, makan dulu biar semangat. Kalau melongo-longo aja dan tidak dapat pelajarannya. Ya, harus semangat kita ya, kenapa ya? Yang ketiga, ya Mirza dan Jeffrey. Nanti catat tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim sebagai seorang Rasul yang patuh pada orang tuanya. Faham, Tom? Baik Bapak semuanya. Hari hujan ya? Ada kedengaran suara Bapak? Ada kedengaran? Ya nggak apa-apa ya. Insya Allah kita maksimalkan saja. Sebelum kita lanjut pelajaran, Bapak ingin bertanya dulu. Ini tentang pelajaran kita yang minggu kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang biografi Nabi Ibrahim. Beliau diberi gelar Abul Anbiya. Siapa yang tahu apa artinya Abul Anbiya? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Nanti kasih hadiah. Si Terlinda silakan. Bapak sekalian Nabi, Pak. Masya Allah, Santiang Terlinda kok. Calon juara nanti. Ya, nanti Bapak kasih hadiah ya. Ya, bagus. Ya, nampak semuanya ya. Insya Allah nanti Pak kasih. Kita kasih gulai kambing nanti nih Terlinda nih. Insya Allah ya. Jadi anak-anak semuanya. Sekarang siapa anak yang bisa menjelaskan apa saja keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Ada enggak yang bisa menjelaskan sebelum Bapak menerangkan pelajaran? Silakan. Silakan Afni. Afni. Bagus, Afni. Ibrahim itu orangnya pemberani, Pak. Bagus. Pemberani, seorang Rasul yang pemberani. Bagus. Tepuk tangan tuh Afni dulu. Luar biasa Afni. Ya. Ada enggak yang lain yang bisa menjelaskan? Sudah lelah ya anak Pak ya. Kalau besok kita tukar jam belajarnya pagi lagi biar semangat. Kalau siang-siang ini sudah banyak ini gangguan-gangguan. Perutnya lapar, matanya mengantuk. Nanti kita ganti pagi lagi ya. Gak apa-apa. Sekarang ikuti aja Pak Romi dulu ya. Anak Pak semuanya, silakan dibaca buku cetaknya dulu agak 2 menit tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dibaca nanti buku paket itu, buku cetak itu, insya Allah nanti anak Pak akan dapat itu diantaranya pelajaran-pelajaran dan insya Allah nanti akan Pak jelaskan. Silakan dibaca agak 2 menit. Sudah selesai ya? Silakan Afni. Ya. Cincin apa, Bapak? Ya.
Tapi ini cincin kita nggak boleh syirik ya. Ini cincin hanya hiasan saja, sebagai hiasan. Biar Bapak semangat mengangkat-angkat tangan. Nah, itu aja guna. Ini enggak ada, ini enggak. Kalau orang kan kadang-kadang cincin ini dijadikan sebagai suatu berkah. Enggak, kita nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh. Gini aja tangan Bapak. Nah, jadi kalau pakai cincin ini tangan kita lebih ringan rasanya gitu. Ya. Oke, nampak semuanya? Setelah dibaca, Bapak akan jelaskan nampak semuanya ya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Rasul Allah yang mesti kita jadikan contoh, yang mesti kita teladani karena beliau memiliki akhlak yang luar biasa. Memiliki keteladanan yang luar biasa nampak semuanya ya. Apalagi beliau diberikan gelar Abul Anbiya, bapak para nabi. Jadi keturunan beliau adalah keturunan nabi dan rasul. Nah, jadi apa? Ini perlu kita ambil nanti pelajaran dan hikmahnya ya. Jadi yang pertama apa? Banyak sebenarnya keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja pada kesempatan ini kita ambil 3 poin saja nanti ya. Yang pertama apa? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Rasul Allah yang diberikan oleh Allah akal fikiran yang cerdas. Jadi beliau sebagai Rasul yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Kecerdasannya sangat tinggi, melebihi dari orang-orang yang lain. Nah, kenapa bisa kita katakan seperti itu? Apa? Kita lihat bagaimana cuplikan kisah beliau. Ya, ketika beliau mencari Tuhan, kita ingat apa? Nabi Ibrahim itu ayahnya siapa ayahnya? Siapa yang tahu siapa nama ayahnya? Azar. Apa pekerjaan ayahnya? Iya. Jadi apa? Pekerjaan Nabi Ibrahim itu dibesarkan oleh seorang ayah yang musyrik. Bukan ayahnya seorang ustadz, tidak. Nah, ini perlu kita tanamkan ini. Jadi ayah Nabi Ibrahim itu seorang pembuat patung. Yang patung itu dia buat, tidak hanya sekedar dia buat, tapi dijual dan dijadikan sesembahan. Akan ngeri ini apa ya, bertentangan dengan tauhid. Jadi apa? Nabi Ibrahim mencoba menelusuri siapa Tuhan yang sesungguhnya. Digunakan akal fikirannya apa? Ketika di suatu kesempatan beliau di malam hari dilihatnya bintang. Bintang bersinar, bercahaya menerangi bumi. Apa kata Nabi Ibrahim waktu itu? Mungkin ini adalah Tuhan saya. Setelah bintang itu tenggelam, dia pun berpikir, loh kok tenggelam bintangnya? Tidak mungkin Tuhan itu bisa menghilang. Akhirnya Nabi Ibrahim menyimpulkan itu bukanlah Tuhannya. Keesokan harinya apa? Dia lihat lagi bulan. Mana yang besar bulan daripada bintang? Besar bintang, Pak. Besar bintang ya. Tapi kalau apa ya, dia lihat bulan, besar bulan. Kecil. Besar bulan. Besar bulan apa ya? Dia lihat bulan yang, apalagi bulan purnama itu, kalau kita secara kasat matanya kan besar bulan. Kita kan secara kasat mata yang kita tanya ya. Besar bulan, ya mungkin ini adalah Tuhan saya. Tapi setelah bulan itu pun tenggelam, oh ini bukan Tuhan saya. Dia lihat pula matahari. Oh ini adalah Tuhan saya. Setelah matahari pun terbenam tenggelam, ini bukanlah Tuhan saya. Apa dia berdoa, semoga diberikan petunjuk. Saya berlepas diri dari apa yang dijadikan sesembahan oleh orang musyrik. Akhirnya apa? Dia diberikan hidayah yang akhirnya mengambil sebuah kesimpulan Tuhannya adalah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bintang, yang menciptakan matahari. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah yang pertama apa ya? Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki apa ini? Kecerdasannya yang tinggi. Jadi apa ini yang perlu kita contoh ini ya. Kita lihat apa keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim yang kedua. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang Rasul Allah yang diberikan oleh Allah keberanian, yang memiliki sifat rela berkorban dalam menyampaikan ajaran Allah,
rela mengorbankan segalanya, bahkan nyawa pun taruhannya beliau berani. Anak-anak Pak, siapa yang tahu siapa raja yang hidup pada masa Nabi Ibrahim, yang raja yang sangat kejam? Oh, Afni tahu isya mah, yang lain lah lain. Afni kah Afni je mah, yang lain lain. Oh, Febi Santiang. Ah, itu baru pintar Febi ini calon juara ini ya, Namrud ya, bagus. Jadi anak Pak yang lain pun harus aktif, walaupun si Afni yang juara. Jadi yang lain pun juga harus ikut aktif dalam belajar. Semua kita berhak menjadi anak yang hebat ya. Semua kita pintar semuanya. Anak Pak, bagaimana Nabi Ibrahim yang keberanian beliau melawan penguasa yang zalim Namrud. Namrud ini penguasa yang zalim, yang kejam, bahkan beliau ingin disembah. Ya, jadi suatu ketika anak Pak, ketika Raja Namrud dan pasukan-pasukannya meninggalkan istana, maka timbullah niat Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala di rumah ibadah mereka. Pergilah Ibrahim ke sana, dia ambil kapak yang besar, dia cincang semua patung-patung yang ada di situ. Dia hancurkan semua, hancur lebur. Kecuali dia tinggalkan satu patung yang besar. Dan kehebatan Nabi Ibrahim ini anak Pak luar biasa. Dia ambil kampak besar, dikalungkan di leher patung yang tinggal tadi. Ini kecerdasan Ibrahim, keberanian beliau. Dan anak Pak pulang dari keperluannya Raja Namrud tadi dan pasukannya, terkaget-kaget dia. Rumah ibadahnya hancur lebur. Tuhan mereka sudah hancur lebur. Sudah berantakan semua. Dan sudah terfikir dalam pikiran mereka, ini pasti kerjaannya siapa? Ibrahim. Ini pasti kerjaan Ibrahim. Sudah yakin karena pada waktu itu Ibrahimlah yang selalu menyeru kepada menyembah Allah, meninggalkan berhala. Dicarilah Ibrahim. Dikejar Ibrahim, dapat ditangkap, diadili, dibawa ke istana, apa ya? Ditanya di sana, "Wahai Ibrahim, engkaukah yang menghancurkan berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami?" Karena kepintaran Ibrahim, apa jawab beliau? "Wahai raja, yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah patung besar. Lihatlah kapak kan ada di lehernya." Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu. Apa kata Raja Namrud? Marah dia. "Bodoh kamu Ibrahim. Mana mungkin patung bisa menghancurkan yang lain. Kamu bodoh," katanya. Apa kata Ibrahim? Kalianlah yang bodoh. Sudah tahu patung itu tidak mampu menyelamatkan yang lain. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kalian jadikan sebagai Tuhan? Artinya Pak semuanya mendengar jawaban Ibrahim yang cerdas tadi, yang berani tadi, banyak pengikut Raja Namrud yang akhirnya pun mulai berpikir mendapat hidayah dari Allah bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Dan akhirnya Pak karena keberanian Nabi Ibrahim dibakar dalam keadaan hidup-hidup, tapi karena Allah yang melindungi beliau diselamatkan oleh Allah dari kobaran api yang sangat panas. Apa yang bisa kita ambil di sini Pak? Nabi Ibrahim sebagai seorang yang memiliki sifat berani dan rela berkorban. Rela berkorban untuk apa? Menyampaikan apa, Baby? Kebenaran. Ya, menyampaikan kebenaran kita harus berani. Berani kita itu standarnya ya? Menyampaikan kebenaran. Jangan berani-berani aja kita ambil mangga orang kita berani. Itu bukan berani namanya. Itu nekat namanya itu. Ya. Saya berani Pak melawan orang, itu bukan berani namanya itu. Ya. Itu nanti kita mati konyol jadinya. Itu nggak berani namanya itu. Berani itu berani menyampaikan kebenaran. Dan yang terakhir apa? Yaitu yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim sebagai seorang anak yang patuh pada orang tuanya. Ayahnya seorang pembuat patung, penyembah berhala. Beliau tetap menyampaikan kebenaran dengan lemah lembut. Beliau menyampaikan dakwah ajaran Allah dengan baik. Beliau tidak pernah melawan pada orang tuanya. Walaupun berbeda keyakinan dengan dia. Jadi inilah hikmah atau keteladanannya. Maka hikmahnya adalah agar kita menjadi orang yang rajin. Agar kita menjadi orang yang cerdas. Menjadi orang yang pintar. Seperti Nabi Ibrahim. Bagaimana caranya agar kita pintar? Rajin belajar. Kemudian agar kita menjadi orang yang berani.
agar kita menjadi orang yang patuh pada orang tua. Silakan apa kelompok 1 bisa jelaskan, silakan. Sekarang tugasnya silakan presentasikan dari penjelasan Pak Romi tadi 1 menit saja Pak kasih. Kelompok 1 silakan. Waktu kita yang batasi ada 8 menit lagi nih. Silakan. Nah, silakan apa kelompok 1 Feby. Kok tidur Feby ini? Feby. Kelompok 2, Pak. Kelompok 1 tadi, oh ya siap nih ya, tuh tandanya masih apa Bapak menguji Feby tadi tuh, berarti masih nyambung dia ya. Iya. Ah, tuh pintar. Nyambung, Pak. Nyambung tuh Bapak, khawatir tadi matanya terjaga tapi hatinya sudah tertidur kan? Ah, siap nih sama Febri silakan ceritakan tentang kisah keteladanan Ibrahim yang berkaitan dengan yang memiliki kecerdasan. Silakan. Nabi Ibrahim tuh Silakan Dani. Dani silakan. Dani takalok tadi, Pak. Dani takalok tadi, Pak. Bisa Dani? Nabi Pak. Silakan. Nabi Ibrahim tuh Ya. cerdasnya Pak waktu itu painnya ke rumah berhala milik Raja Namrud. Ya. Nah, tiba di situ nyok karek kepala berhala ketek-ketek tuh Pak. Oh, iya pintar ya. Kapak di berhala nang gadang. Ya. Ah, tuh hanya Pak Ile Pak. Dia tanya orang siapa mengarek kepala tuh nyok kecilnya nang gadang tuh Pak. Tapi padahal inyo hanya kecilnya yang bodoh orang padahal orang tuh nang bodoh nama Pak. Hebat Dani ya. Tepuk tangan tuh Dani dulu. Hebat Dani ini apa ya? Ini calon juara juga. Ini juara 2 nih. Bisa kalah nih nanti ini ya. Kelompok 2 lagi bagus. Nih 100 nilainya nih kelompok 1. Coba kelompok 2 si Feby sama si Terlinda coba jelaskan kisah Nabi Ibrahim. Pak, KWC Pak. Ya jangan lama-lama nak. Silakan. Si Terlinda Feby udah sering tadi. Terlinda, jelaskan Nabi Ibrahim itu memiliki keberanian. Iya. Terlinda, Pak. Mana Terlinda tadi? Terintanya pulang main, Pak. Alah, patang Pak Kecian minta izin dulu kalau keluar. Nggak mau keluar. Sedo berarti apa tuh? Cabut tadi, Pak. Itu tandanya nggak patuh pada orang tua tuh. Guru ini orang tua kita juga, orang tua di sekolah. Jadi patuh kita sama orang tua. Kalau nggak patuh nggak dapat berkah ilmu itu. Nanti bilang sama Terlinda tuh ya. Ya, Paknya nakalnya di rumah ya, Paknya cabut Pak ya. Tapi yang penting kita doakan ya. Insya Allah Bapak yakin nih Terlinda ini jadi anak soleh. Nanti kita doakannya dulu ya, Pak ya. Bagus. Yang terakhir silakan Jeffrey sama Mirza silakan ceritakan tentang Nabi Ibrahim sebagai seorang anak yang soleh. Apa tuh ceritanya? Nabi Ibrahim, bapaknya terlempar, Pak. Ada, Bapak. Ada Pak. Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, Pak. Halo. Iya. Ini mencari Tuhan, Pak. Mencari Tuhan. Nyecali malam hari nampak bintang. Oh gitu. Yang terkait dengan patuh pada orang tua. Yang terkait dengan patuh pada orang tua. Oh. Patuh pada orang tua, Pak. Iya. Tak tahu ada, Pak. Itu mandang. Bisua yo. Santiang Pak lah. Baik Pak semuanya. Mirza, kawannya jawab Mirza. Dia mau disuruh sama orang tuanya menjual patung, Pak. Oi, bagus. Patuh banyak orang tuanya. Lai patuh hanya anda. Kalau mau dia menjual, kan patuh, Pak, dia. Berarti kan itu duit. Lainnya jual patuang tuh. Di pasar. Berarti dia mau. Jadi patuh. Nggak jual ada, Pak. Dia balik lagi. Ya, karena itu bertentangan dengan akidah, dengan tauhid. Oke, Napa semuanya. Terima kasih kepada Napa kelompok 1 sampai 3 yang sudah mempresentasikan. Semuanya hebat, semuanya bagus, semuanya dapat 100. Tepuk tangan dulu semuanya. Bagus. Jadi Napa ya, kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi Napa banyak keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Yang pertama apa tadi? Nabi Ibrahim memiliki apa tadi? Keberanian, Pak. Memiliki apa? Keberanian. Ini Pak tunjuknya apa nih? Ha, nih. Nih ya. Cerdas. Kecerdasan. Bapak yang cerdas. Yang kedua Nabi Ibrahim memiliki keberanian. Yang ketiga Nabi Ibrahim anak yang patuh pada orang tua. Jadi anak Pak, hikmahnya kita harus menjadi anak yang pintar. Pak, supaya pintar awak caranya, Pak. Rajin belajar, Pak. Rajin baraja, ndak malih-malih awak do. Ndak amuah dibakasi buku diminum ayahnya, ndak pandai awak dari tegar itu do. Jadi belajar kita. Ya. Yang kedua, kita harus menjadi anak yang berani. Kalau yang benar itu sampaikan. Walaupun nanti itu berat bagi kita. Ada misalnya ada orang mencuri. Ya kita katakan, kita larang dia supaya nggak mencuri karena itu bertentangan. Jadi harus berani kita Pak ya. Insya Allah itu Pak. Jangan takut. Kalau untuk yang benar nggak boleh takut. Kita hanya takut kepada Allah. Yang ketiga Pak. Harus kita menjadi anak yang patuh pada orang tua. Supaya berkah hidup kita. Reda Allah terletak pada reda orang tua. Murka Allah terletak pada murka orang tua. Kenapa begitu? Kalau ujian, kalau mau sukses, minta doa orang tua. Insya Allah, Allah mudahkan jalan kita insya Allah. Baik Pak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang berani. Ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung di pertemuan selanjutnya. Tugasnya kerjakan tugas yang ada di LKS itu ya, Pak ya, dibuat itu. Nanti minggu depan kita nilai. Kita minggu depan ujian lagi Pak ya. Kita akhiri pelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya, sambung minggu esok lagi. Ya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ya Pak. Ini pertanyaan saya bersama saja dengan Pak Febi tadi. Iya Pak. Kalau kita di SD kan bukan penguasaan materi yang lebih penting ya. Iya Pak, penguasaan kelasnya Pak. Tapi bagaimana menguasai kelas? Iya, menguasai pembelajaran itu. Iya Pak. Saya ingin tahu pula ini sejauh mana pengetahuan Pak Rumi. Kalau tadi kan Pak Febi sudah menjelaskan itu. Iya Pak. Setahu dia kan? Iya Pak. Ya Pak Rumi lagi. Ya. Setahu Bapak model itu apa artinya? Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi menurut saya Pak, model pembelajaran itu adalah ya gambaran pembelajaran secara utuh dari awal sampai akhir. Itu yang dikatakan model, yang di dalamnya ada metode, ada langkah-langkah pembelajaran, ada termasuk di situ kan teknik tadi Pak. Berarti yang model itu tuh Pak, gambaran umum sebuah pembelajaran dari awal sampai akhir untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Kalau tadi Pak Romi kan memakai model pembelajaran problem based learning contohnya Pak. Jadi pendekatan yang kita gunakan modelnya problem based learning gitu Pak. Seperti itu Pak. Itu yang pertama tentang pengertian. Dalam satu bahasan itu, Iya Pak. Satu bahasan yang Bapak sampaikan itu. Iya Pak. Ya. Bolehkah lebih dari satu model? Kalau model tentu dalam suatu pembelajaran yang model yang kita gunakan tentu satu Pak model pembelajarannya, tapi mungkin metodenya boleh lebih dari satu. Mungkin di sana ada ceramahnya, ada diskusinya, boleh lebih dari satu Pak dalam satu model pembelajaran tersebut. Kemudian Artinya satu materi iya Pak.
Bisa banyak metode. diajarkan dengan banyak metode. Ya, harus Pak, karena nggak mungkin ceramah melulu Pak, supaya bervariasi dia Pak. Ya, jadi kalau kita sesuaikan juga untuk metode. Satu metode. Ya, metode itu juga ada teknik Pak. Jadi teknik itu adalah rincian dari metode, suatu metode. Ya, karena metode itu adalah cara yang kita gunakan untuk mencapai tujuan, sementara teknik adalah bagian terkecil dari suatu metode itu, Pak. Misalnya ceramah seperti yang Pak sampaikan tadi, metode ceramah. Tekniknya bagaimana? Jadi lebih rinci lagi. Jadi teknik itu bagian dari metode, seperti itu, Pak. Menurut saya, Pak. Kalau taktik bagaimana? Kalau taktik itu Pak sama mungkin dengan strategi Pak. Jadi bagaimana prosedur dari Ya, hari ini dulu deh. ya Pak. Persoalannya kuliah dulu. Iya. Salah. Baik. Ya, coba Bapak ceritakan kalau dibuat hierarkinya apa yang paling atas? Ya, kalau menurut saya Pak, jadi yang hierarki yang terbesar itu rumah besarnya adalah model pembelajaran. Di dalam model pembelajaran itu ada beberapa metode. Kemudian ada metode, di bawah metode itu ada teknik. Teknik itu bagian terkecil dari suatu metode, karena metode ini kan banyak juga macamnya. Jadi model, ada metode, ada teknik pembelajaran. Seperti itu menurut saya, Pak. Jadi agak berbeda dengan yang disampaikan Pak Febi tadi ya? Yo, kalau saya pemahamannya seperti itu, Pak. Jadi ada model rumah besarnya, Pak. Jadi setelah model itu rumah besar, ada di dalamnya metode-metode, Pak. Metode ini tergantung dengan materi kita, tergantung dengan kemampuan anak, tergantung dengan tujuan pembelajaran, disesuaikan. Kemudian setelah metode itu ada teknik-tekniknya, artinya untuk langkah-langkah lebih khusus dari suatu metode. Seperti itu menurut saya, Pak. Lalu pendekatan dan strategi di mana itu letaknya? Kalau menurut saya, Pak, pendekatan itu adalah alur-alur dari metode-metode itu disebut dengan pendekatan-pendekatannya, Pak. Dalam model-model itu kan misalnya pendekatan kita mengaktifkan anak atau lebih berpusat kepada guru saja. Jadi itu menurut saya itu pendekatannya, Pak. Jadi intinya di dalam metode itu ada pendekatan, dalam metode itu ada pendekatan pembelajaran, alurnya Pak, alur atau prosedur-prosedur yang kita gunakan dalam mencapai tujuan. Berarti pendekatan itu bagian dari metode. Kalau pendekatan di dalam metode ada pendekatan Pak, ya. Dia sebenarnya tuh punya hierarki deh, bro. Punya hierarki Pak, ya. Yang paling tinggi model, oke. Model Pak. Itu kan jadi bingkai deh. Iya Pak. Ya. Atau ya. Yang berbeda yang ke bawah itu nanti saya jelaskan lah nanti. Saya ingin tahu dulu sih. Ya, saya untuk pendekatan agak ragu Pak. Jadi kalau metode dan teknik agak ragu juga tentang pendekatan ini Pak. Maksudnya posisinya Pak. Cuman mungkin di bawah dalam model itu ada pendekatan, ada metode, baru teknik Pak gitu. Kira seperti itu Pak. Berarti setelah model itu metode dulu baru yang lain-lainnya gitu ya? Model dulu Pak, ada model, ada pendekatan, kemudian metode dan teknik itu Pak. Iya. Iya Pak. Oke. Apa judul bahasannya tadi? Kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam Pak. Kisah keteladanan Pak, kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira kalau ditanya
Eh, Rasionalitas di dalam beragama. eh, kalau menurut saya Pak, memang ya betul Pak. Rasionalitas dalam agama itu memang ada Pak. Jadi memang bagi orang-orang yang betul-betul menggunakan pikirannya Pak, dia akan tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya itu Pak. Tapi memang ada hal-hal yang tidak bisa kita rasionalkan Pak. Memang ada bagian-bagian kecil mungkin. Tapi secara umum ada Pak, misalnya sholat. Kenapa kita harus sholat? Ternyata secara ilmiahnya ada kesehatannya di sana kan, ternyata kira-kira seperti itu Pak. Jadi memang ada unsur rasionalitasnya ada Pak. Jadi bagi orang yang Nabi kan ada mengatakan dalam hadisnya itu Pak Rubi, iya Pak, ad-dinu aklun la dina liman la aqlalah. Ada hadisnya itu. iya Pak. Agama itu rasional. Dan tidak ada agama. Kewajiban beragama bagi orang yang tidak punya rasio. Iya Pak, iya Pak. Kan seperti itu. Iya Pak, iya Pak. Hanya saja rasionalitas itu bukan nomor satu. Nomor satu tetap wahyu. Iya, iya Pak. Ya, Iya Pak. rasionalitas dalam beragama ada. Iya Pak. Tapi tetap wahyu nomor satu. Iya Pak. Ya, sampai wahyu ditaruh di belakang rasionalitas. Itu aja intinya. Iya Pak, iya Pak. Wahyu nomor satu, baru ada rasionalitas. Dan kita harus sadar bahwa rasionalitas itu terbatas. Ya. Kan wama itu minal ilmi ila Qalila. qalila. Iya Pak. Ya, Iya Pak. jadi dia rasionalitas. Nah, cuma itu aja rumusnya. Jangan ditempatkan di depan wahyu, tapi di belakang wahyu taruhnya. Iya Pak. Lalu kita sadari bahwa rasionalitas manusia terbatas itu. Sehingga tidak semuanya bisa terjangkau oleh rasio. Iya Pak. Oke ya. Jadi perlu nanti Bapak bacalah nanti Bapak ya. Iya Pak. Mana model itu kira-kira apa, kalau bisa, perlu Bapak bisa menjelaskan nanti modelnya ini. Iya Pak. Lalu metodenya begini ya, bisa sampai ke bawahnya itu. Insyaallah Pak. Itu perlu kita ketahui itu Pak ya. Iya Pak, insyaallah Pak. Kalau soal materi saya tidak ragu dia mau ngomong. Semua itu. Insyaallah Pak. Cuma kita perlu tahu itu ya. Iya Pak. Iya Pak. Sehingga nanti punya banyak pilihan kita. Iya Pak. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Rumi. Iya Pak, makasih Pak. Terlinda lagi. Ya, makasih Pak. Ini kalau jemaah kami di Nur Mujirin kalau disebut Pak Terlinda tidak tahu dia. Tapi kalau disebut Pak Abdul Amin itu kenal jemaah saya itu. Ustaz Kondang Pak. Iya Pak.